Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, host Sekolah Bisnis Desa. Salam sukses, salam hebat luar biasa bagi sahabat sekolah bisnis desa. Ini saya akan membahas mengenai media sosial. Hal ini yang berhubungan dengan Facebook. Dan judul kali ini adalah 7 kesalahan yang wajib dihindari di Facebook. Apa poin yang pertama? Yaitu tidak memiliki goal atau tujuan. Sama seperti kita bermain sepak bola, tapi tanpa menggunakan gawang. Apa yang terjadi? Anda akan terus berputar menggiring bola tanpa harus kemana harus membawanya. Alhasil Anda akan jatuh kelelahan, waktu terbuang, namun tidak ada hal yang dihasilkan. Begitulah jadinya jika Anda memulai sesuatu tanpa tujuan, tanpa goal. Oleh karena itu, dari sekarang tentukan goal Anda. Untuk apa Anda menggunakan Facebook? Dengan begitu, Anda dapat menentukan strategi untuk meraihnya. Lalu Anda bisa melakukan secara rutin dalam waktu yang telah ditentukan. Hasilnya tentu sesuai dengan apa yang telah Anda targetkan. Kalaupun tidak tercapai, Anda bisa evaluasi dan perbaiki di periode waktu berikutnya. Poin yang kedua tentang 7 kesalahan yang harus dihindari di Facebook adalah tidak add teman tertarget atau menambah teman yang tertarget. Pertemanan yang tertarget 30 kali lebih penting dari kalimat iklan secanggih apapun. Karena jika Anda menambahkan pertemanan yang salah, maka seluruh strategi dan promosi Anda akan berubah percuma. Hal ini disebabkan oleh orang yang menerima promosi Anda bukanlah orang yang sesuai dengan produk yang Anda tawarkan. Sederhananya seperti menawarkan permen ke orang yang sakit gigi. Hal ini juga membuat slot pertemanan Anda menjadi berkurang jika dipenuhi orang-orang tidak tertarget. Mungkin Anda bisa mengunfriend-nya di lain waktu, tapi itu akan menghabiskan waktu yang Anda berharga. Jadi lebih baik dari awal tambahkan yang sekiranya menjadi target market Anda saja. Tentukan siapakah target market Anda dari awal, mulai dari gender, usia, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Setelah itu, temukan di mana mereka berkumpul, mulai add friend, dan jangan lupa berbanyak interaksi. Poin yang ketiga, profil tidak menarik yang harus dihindari di Facebook. Tampilan profil Facebook Anda ibarat tampilan di depan toko Anda. Jika tampilannya tidak menarik, maka jangan harap ada banyak pelanggan yang mampir menghampiri, apalagi berbelanja di toko Anda. Oleh karena itu, ubah profil Anda menjadi foto profil profesional. Minimal foto memakai pakaian kemeja. Begitu juga dengan profil Facebook Anda. Jika tidak menarik, maka orang akan ragu untuk mengkonfirmasi pertemanan Anda atau bahkan untuk sekedar melihat pun enggak. Maka buatlah tampilan dan isi profil Facebook Anda semenarik mungkin untuk menambah daya tarik pertemanan para target market Anda. Saya menganjurkan untuk tidak menggunakan foto profil dengan logo perusahaan atau gambar produk, foto cover yang tidak pas dan beresolusi rendah, nama profil yang Anda embel-embel produknya dengan huruf yang besar kecil. Info dan biografi asal-asalan juga akan mengurangi profesionalitas akun milik Anda. Poin yang keempat, tidak membangun branding. Fakta membuktikan bahwa hampir semua orang membeli bukan karena produknya, tapi karena orang yang menjualnya. Mereka akan memilih orang yang dipercayai saja untuk melakukan transaksi. Minimal orang tersebut telah memiliki branding yang jelas dan konsisten di dalamnya. Saya kenal sebagai penjual buku-buku bisnis karena saya membangun branding tentang buku-buku bisnis.
Saya kenal dengan penjual sabun golf karena saya membangun branding tersebut. Oleh karena itu, tentukan branding apa yang Anda membuat orang lain ingat akan Anda. Kesalahan yang banyak dilakukan dalam menggunakan Facebook marketing adalah banyak yang tidak membangun branding di Facebooknya. Minim sharing terkait produk yang dipasarkan, jarang berinteraksi, tidak pernah mengkonfirmasi tentang produknya sendiri, dan lain-lain. Hasilnya penjualan dengan menggunakan Facebook sangat minim, padahal jika Anda mau menggunakan waktu untuk membangun personal branding minimal dengan memperbanyak sharing dan interaksi, maka setelah personal branding Anda makin terbentuk, orang-orang akan mulai melirik Anda, lalu kemudian memutuskan untuk bertransaksi dengan Anda. Untuk poin yang kelima, tidak membuat konten yang menarik. Konten adalah mata uang yang sangat berharga, terutama dalam Facebook marketing. Dengan konten yang menarik, Anda akan menarik orang lagi untuk masuk ke kolam Facebook Anda. Bahkan banyak orang yang rela memberikan database mereka yang bersifat privat pada Anda, seperti nomor telepon dan alamat email. Oleh karena itu, penting sekali bagi Anda untuk membuat konten yang menarik. Sayangnya masih banyak membuat konten yang asal-asalan tanpa tujuan, posting di waktu-waktu tidak tepat pula, sehingga jangankan untuk share, untuk komentar pun mereka akan segan. Bahkan konten yang salah pun akan membuat Anda akan di-unfriend, bahkan di-block oleh orang tersebut. Oleh karena itu, pahamilah apa konten kalian kira-kira yang akan disukai oleh daftar pertemanan Anda. Entah itu joke, sharing tip, pertanyaan, cerita, dan lain-lain. Dengan tulisan yang nyaman dibaca, didukung dengan visual yang menarik mata yang sekilas memandang, dan jangan pakai singkatan yang gak jelas. Jangan pernah bahas isu-isu negatif yang justru akan merusak personal branding Anda yang telah dibangun dengan susah payah. 6. Kesalahan yang harus dihindari di dalam Facebook adalah tidak membangun interaksi. Satu hal yang sering gagal dipahami dan mungkin sering dilupakan adalah target market Anda itu seorang manusia, bukan robot atau fan yang akan secara tiba-tiba membeli produk apapun yang Anda tawarkan. Sementara Anda tidak pernah ditegur, sapa, bahkan kenal dengan mereka sebelumnya. Dalam jualan online itu sama dengan seperti mencari jodoh. Dalam mencari jodoh ada yang namanya melihat, lalu PDKT, saling suka, dan menikah. Begitupun dalam jualan. Sementara untuk sampai ke tahap transaksi alias jual beli ada banyak sekali tahap yang harus seorang lalui, mulai dari tahu, kenal, paham, tertarik, menimbang, hingga akhirnya membeli. Dalam semuanya itu dibangun dengan satu kegiatan yang dinamakan interaksi. Jadi bagi Anda yang masih menemukan status-status yang Anda buat kenapa masih sepi, tanpa ada like, komentar, apalagi share, coba cek kembali. Sudah berapa postingan yang Anda like, komentari, atau share selama ini? Kalau masih sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, maka jangan harap Anda akan ada transaksi yang terjadi di Facebook Anda. Untuk poin yang terakhir, 7 hal kesalahan bisnis yang harus dihindari dalam Facebook marketing adalah status jualan terus. Ada yang harus Anda ingat adalah orang nggak terlalu senang dijuali. Buktinya, setiap ada iklan di televisi Anda cenderung untuk mengganti channelnya, kan? Bukan memperhatikan iklan tersebut, apalagi berminat membeli. Termasuk juga di Facebook. Halo, siapa sih sekarang yang cari produk untuk beli di Facebook? Hahaha. Mereka di Facebook untuk bertujuan untuk happy, baca inspirasi, sharing ide, bercerita, mendapat hiburan, dan lain sebagainya yang jelas bukan untuk jual beli. Jadi berikanlah hal-hal tersebut agar Facebook Anda ramai, bukannya dihindari. Loh, kan saya buka Facebook tujuannya untuk jualan, bukan cuma happy-happyan. Nah, pas Anda yang ada di grup ini, insya Allah kita akan bahas materi demi materi, karena semua itu ada caranya dan ada strateginya. Bukan sekedar posting gambar produk dengan berbagai info detailnya lalu menyuruh orang membeli, tapi
dengan berbagai alternatif jualan, mulai dari convert selling, soft selling, konversi, database, dan strategi jualan yang elegan lainnya. Oke, poin terakhir mengenai 7 poin yang harus dihindari dalam marketing telah saya sampaikan. Oke, sekian dulu materi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Mari kita bangun channel Sekolah Bisnis Desa Camp untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang ada di desa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam hebat luar biasa.